Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, adik-adik sekalian, pada hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Gembala GKI 5 di seri terakhir bulan September ini tentang kebahagiaan. Tema yang saya pilih adalah kebahagiaan untuk Tuhan. Tema ini saya dasarkan dari bacaan Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Nanti kita seperti biasa akan saksikan dari Alkitab Sabda.id, dapat audio visualnya. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menjalani kehidupan baru yang dipenuhi dengan anugerah dan berkat Tuhan. Terutama juga boleh ketika saat ini kami bersama-sama membaca, mendengarkan, menyaksikan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus boleh merasakan kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan. Roh Kudus, tolonglah setiap kami senantiasa agar hidup sesuai dengan rencana dan karya-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang menjadi nas kita pada saat ini, ayat yang ke-46. Yesus mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan bagaimana orang-orang yang setia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi dari teks ini saya mengajak kita menghayati bahwa kebahagiaan yang kita peroleh, yang kita dapatkan adalah ketika kita itu dengan sungguh-sungguh dan tulus setia kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan perumpamaan ini, kita melihat bagaimana Yesus menggambarkan bahwa memang ada hamba yang jahat, bahkan dikatakan tadi ya, dan tetapi juga ada hamba yang setia. Hamba yang setia tadi itu adalah hamba yang tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada sang tuan, tuannya pergi. Dia tetap bekerja dengan integritas meskipun tuannya tidak ada, tidak mengawasi. Dia yakin suatu ketika tuannya akan datang, akan tahu hasil kerjanya, sehingga dia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan orang seperti ini dikatakan adalah orang yang berbahagia ketika tuannya itu datang. Tetapi sebaliknya, ada hamba yang karena tuannya nggak ada, maka dia asal-asalan, seenaknya, semaunya. Dan ketika sang tuan datang, bahkan ternyata hamba itu sedang pesta mabuk-mabukan minum bersama para pemabuk, bahkan berlaku jahat dengan memukul hamba-hamba yang lain. Maka apa yang dialami hamba yang jahat tadi? Dalam ayat 1 dikatakan 51, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa setiap hambanya yang taat,
dan sungguh-sungguh setia, mereka akan beroleh kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, hamba-hamba yang tidak taat, bahkan melakukan hal-hal yang jahat, mereka akan mendapatkan bagiannya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati keberadaan kita secara khusus sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan untuk melakukan tugas kita di dunia ini. Bukan hanya seperti saya ya pendeta. Hamba Tuhan itu adalah setiap orang yang meyakini Tuhan sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, sebagai pemiliknya. Maka dalam hidupnya dia harus mendedikasikan hidupnya untuk sang Tuhan itu, yaitu untuk Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan itu? Maka lakukanlah setiap tugas panggilan kita masing-masing ini. Mungkin kita sudah adalah, saya sudah tua Pak, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan salah ya, Bapak Ibu, Bapak Oma yang mungkin terbatas masih bisa menjadi pendoa, masih bisa memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan, mendoakan anak, cucu, mantu, gereja, bangsa dan negara adalah juga bagian yang masih bisa dilakukan. Meskipun yang didoakan tidak tahu, tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan tahu ketulusan doa kita, kesungguhan kita. Nah dari situ maka kita menjadi hamba-hamba yang setia tadi ya, meskipun tidak dilihat orang, Tuhan tidak melihat secara langsung begitu ya, tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Lalu apapun saat ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih bekerja, masih terlibat dalam pelayanan di gereja ataupun di berbagai tempat, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang sedang sekolah itu pun juga melakukan bagian melayani Tuhan. Ketika mau belajar dengan tekun, tidak sambil nge-game atau tidak sambil buka-buka YouTube ataupun aplikasi yang lain yang membuat sekolahnya tidak sungguh-sungguh sehingga nanti nilainya tidak bagus. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita, mari kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus melakukan apa yang menjadi tugas kita masing-masing saat ini, meskipun kita tidak diawasin ya. Supaya apa? Supaya kita terus beroleh kebahagiaan dan itu boleh menyukakan hati Tuhan, sehingga kita pun terus boleh menjadi berkat juga. Kiranya Tuhan terus memberkati. Selamat berbahagia dalam menjalani hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada kami untuk terus menjalani tugas panggilan kami dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sehingga kami beroleh kebahagiaan karena Tuhan boleh berkenan atas apa yang kami lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Apapun bagian kami saat ini, untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, Tuhan berikan ketekunan dalam belajar, fokus, tidak terpengaruh untuk membuka aplikasi lain ataupun YouTube ataupun game, sehingga mereka juga beroleh pengetahuan yang baik, karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga para orang tua dalam setiap usaha pekerjaannya, mereka melakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan melalui usaha pekerjaan itu mereka juga beroleh berkat Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Demikian juga untuk para opa oma lansia yang mungkin mereka merasa tidak berbuat banyak untuk kehidupan, biarlah Tuhan dimampukan, disadarkan mereka untuk tetap melakukan sesuatu yang masih bisa dilakukan, menjadi pendoa syafaat, menjadi pendengar ketika ada orang yang memiliki keluh kesah, dan juga boleh memberikan nasihat-nasihat seturut firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan terus berkati bagi pelayanan GKI 5. Tuhan terus memberkati untuk program Sapaan Gembala, doa keluarga, memberikan berkat bagi umat-Mu, berikan topangan melalui firman Tuhan dan juga dukungan doa yang diberikan, sehingga umat-Mu terus beroleh kasih Tuhan yang nyata untuk melanjutkan karya kehidupan. Berkati juga dengan setiap proses pemanggilan penatua, calon penatua Tuhan untuk melayani GKI 5, agar segala semuanya terjadi seturut dengan rencana dan karya Tuhan untuk gereja GKI 5. Kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, agar pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi ini boleh terus semakin baik,
masyarakat kembali juga boleh beraktivitas, menunjukkan karya kehidupan yang datangkan kesejahteraan dan kedamaian dan kebahagiaan. Syafaat kami Tuhan, kami minta kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa-doa Bapa kami dengan pujian berikut ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan